Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita masuk tema 4, subtema 2, PB 1, 2, dan 3. Materi yang dibahas yaitu yang pertama gangguan organ peredaran darah, yang kedua jenis-jenis pantun, yang ketiga interaksi manusia dan lingkungan. Disimak videonya. Gangguan organ peredaran darah. 1. Hipertensi. Hipertensi disebut juga tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan ketika kondisi tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah melebihi batas normal. Penyebabnya yang pertama faktor keturunan, yang kedua kebiasaan merokok dan minuman alkohol, yang ketiga pola makan terlalu banyak mengkonsumsi lemak. Kedua, hipotensi adalah tekanan darah rendah, yaitu suatu keadaan ketika tekanan darah yang mengalir pada pembuluh darah berada pada batasan di bawah normal. 3. Kanker darah, leukemia. Leukemia disebabkan adanya sel kanker yang menyerang bagian darah yang mengalir dari pembuluh darah, terutama sel darah putih. Penyebabnya virus karsinogenik, paparan zat radioaktif, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, serta faktor genetik. Yang keempat, jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah koroner mengalami penyumbatan sehingga peredaran darah terganggu. Penyebabnya terjadinya endapan lemak, endapan zat kapur. Yang ketiga, pengeras pembuluh nadi atau arteri. 5. Gagal jantung. Gagal jantung adalah keadaan ketika jantung pada tubuh seseorang gagal untuk bekerja secara optimal, sehingga kekuatan konstruksi dari jantung menurun yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, anemia. Kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian penyebabnya yang pertama faktor genetik, yang kedua kekurangan zat penting bagi tubuh. Yang ketujuh, stroke. Stroke adalah hilangnya fungsi-fungsi otak dengan cepat karena gangguan suplai darah ke otak. Penyebab stroke ada dua, yang pertama stroke iskemik, yang kedua stroke hemoragik, yaitu pembuluh darah di dalam otak pecah sehingga darah mengalir ke dalam otak atau permukaan otak. Jenis-jenis pantun. Jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama, pantun agama. Pantun yang di dalamnya mengandung nasihat atau petuah yang memiliki makna mendalam sebagai sebuah pedoman dalam menjalani hidup. Yang kedua, pantun adat, yaitu pantun yang menggunakan gaya bahasa bernuansa kedaerahan dan kental akan unsur adat kebudayaan tanah air. Yang ketiga, pantun dagang atau pantun nasib, rangkaian kata-kata yang merefleksikan nasib atau keadaan seseorang. Dan yang keempat, pantun kepahlawanan, pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Interaksi manusia dan lingkungan. Yang pertama, interaksi dalam pembangunan lingkungan alam. Lingkungan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan biotik, yaitu segala yang ada di lingkungan yang berupa makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan. Yang kedua, lingkungan abiotik, yaitu segala yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup, contohnya air, tanah, suhu udara, dan cahaya matahari. Interaksi manusia dengan alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, interaksi yang bersifat adaptasi, yaitu penyesuaian diri dengan alam, seperti nelayan berlayar menyesuaikan cuaca. Yang kedua, interaksi yang bersifat mendominasi atau menguasai alam. Contohnya manusia mengembangkan teknologi hujan buatan pada musim kemarau. Yang kedua, interaksi dalam pembangunan lingkungan sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dan atau organisasi dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial ada tiga. Yang pertama, interaksi individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berikut adalah contoh interaksi antara individu dan kelompok, interaksi kelompok dan kelompok.
Faktor penyebab terjadinya interaksi di lingkungan sosial yang pertama peniruan atau imitasi. Interaksi terjadi ketika seseorang atau kelompok meniru apa yang dilakukan orang atau kelompok lain. Yang kedua pengaruh atau sugesti, yaitu terjadi ketika seseorang atau kelompok mempengaruhi orang atau kelompok untuk melakukan seperti yang ia lakukan. Yang ketiga, identifikasi, yaitu keinginan diri untuk sama dengan orang lain. Yang keempat, simpati, ketika seseorang tertarik dengan sesuatu yang dilakukan orang lain. Yang ketiga, interaksi dalam pembangunan lingkungan budaya. Adat istiadat, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku merupakan unsur-unsur budaya. Yang keempat, interaksi dalam pembangunan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah lingkungan tempat orang melakukan aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Contohnya, manusia perlu uang, maka harus bekerja.